Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Pandu. Saya Reinhard dari kelompoknya Fire, Calvin, dan saya sendiri Reinhard akan membuat GeoGebra tugas dari MTKP ini. Jadi GeoGebra ini bisa membuat grafik-grafik yang kita mau dan juga bisa mencari gradien, kemiringan, ataupun hal-hal yang kita mau. Jadi di sini saya misalkan fungsi yang saya ambil adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang x. Oke. Di sini saat kita enter, di sini muncul ada grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang x. Sekarang kita bikin keterangannya menggunakan input box ini. Jadi kita klik ini, lalu kita klik di mana aja di layarnya, lalu caption ini kita tulis fungsi awal. Awal. Lalu di sini link object kita pilih fungsi tadi. Lalu akan muncul namanya. Di sini saya akan membaguskan posisinya. Sama saja. Pas ini. Oke, di sini. Lalu di sini saya akan mencari fungsi turunan pertamanya. Kita bikin F, lalu action. Nah, kita tinggal enter, dan ini adalah fungsi turunan pertamanya dari fungsi awalnya. Di sini saya akan membuat checkbox. Kita tekan di mana aja, lalu captionnya kita tulis fungsi turunan awal. Itu ya, turunan pertama. Lalu di sini select objects, kita pilih yang tadi yaitu f action x. Kita pencet OK. Dan di sini muncul checklist, dan kalau misalnya kita pencet checklistnya dia akan hilang seperti ini. Dan di sini akan saya bagusin lagi posisinya. Position 70. Ini 70. Oh. Oke, di sini aja. Di sini fungsi turunan pertamanya kita sudah bikin. Lalu saya mau bikin juga fungsi turunan kedua. Yang kita bikin lagi F, lalu F aksen 2, dan kita klik enter. Lalu di sini akan muncul turunan keduanya. Nah, yang ini. Oke. Lalu kita bikin lagi checkboxnya. Kita klik di mana aja. Baru captionnya kita tulis turunan kedua. Oh, ini kita select objects. Kita pilih, karena turunan kedua berarti kita pilih yang ini. F, ada box ini. Nah, di sini saya rapikan lagi posisinya. X-nya 30. Ininya 150. 160. Oke. Nah, kalau misalnya kita pencet lagi checkboxnya, dia akan hilang dan muncul. Oke, ini kita hilangkan dulu. Sekarang saya akan membuat yaitu titik singgung. Jadi untuk pertama kita pilih point di sini, lalu kita klik di mana aja di fungsi yang warna ungu ini, yang grafiknya. Oke, lalu kita pilih slider di sini. Kita klik di mana aja, misalkan di sini. Nah, ini nama ini bisa kita ubah, mau bikin C, A, atau B. Di sini saya bikin C aja.
Dan untuk interval bebas juga, namun saya di sini akan bikin min 10 minimalnya, dan max-nya saya bikin 10. Oke, kita coba dulu apakah titiknya akan bergerak atau tidak. Oke, di sini masih belum bergerak. Untuk mengatasinya ini kita klik kanan di point A ini, lalu kita pencet setting. Lalu di definition ini kita ketik dalam kurung C, ini C karena kita tadi pilih C ya. Kalau misalkan tadi pilih A, berarti kita bikin A. Lalu koma, spasi, F, dalam kurung C, tutup kurung. Di sini kita enter aja. Oke, sudah ya. Nah, lalu di sini harusnya sudah bisa digerakkan. Ya, sudah bisa digerakkan. Lalu kita bikin lagi checkbox-nya. Klik caption, kita bikin titik singgung. Lalu objeknya kita pilih yang point A, C, FC. Kita klik OK. Di sini akan saya bagusin lagi posisinya. Position. Nah, oke. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Calvin. Nah, lalu sekarang kemudian kita akan membuat yang namanya garis singgung. Untuk garis singgungnya itu pertama kita pilih yang ini. Lalu kita klikkan saja pada titik A yang terdapat pada fungsi tersebut. Nah, jadi nanti dia akan muncul garis singgung seperti ini, yang dimana jika C digerakkan, maka garis singgungnya dia akan berubah ya. Ini menandakan bahwa garis tersebut adalah mengikuti titik mereka bersinggungan. Kemudian yang berikutnya ada gradien. Gradien kita pilih yang ini. Lalu kita klikkan saja pada fungsi tersebut ya. Nah, jadi gradiennya tersebut juga akan berubah seiring dengan jika titik C tersebut digeser. Dan kemudian yang keenam ada ini. Oh, ada titik stasioner. Yaitu kita pilih yang ini, yang ekstrim, lalu kita klikkan pada fungsinya, dan nanti dia akan muncul titik stasionernya langsung yang ini. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan membuat checkbox-nya. Yang pertama itu checkbox untuk yang garis singgung. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih checkbox dan klikkan di sini. Nah, lalu kita pilih yang ini, yang tangen to fit F at X. Kita klik kanan, setting, position. Nah, lalu yang berikutnya itu yang checkbox untuk yang gradien. Di sini kita tulis gradien. Nah, lalu yang bawahnya kita pilih yang slope of G. Kemudian dan yang satu lagi yang titik stasioner. Ini kita close dulu. Lalu titik stasioner
kita pilih yang extremum of F, dan yang satu lagi yang extremum of F tapi dia yang point C. Lalu kita klik OK. Nah, dan kalau ini kita hilangin yang checklistnya ini, nah seperti itu. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dari penjelasan Calvin ya. Dan saya akan menjelaskan tentang interval naik dan turun untuk pertama-tamanya. Nah, sekarang interval naik. Interval naik yang cara lama untuk membuatnya yaitu pertama-tama saya masukkan yaitu M, itu misalnya yaitu F aksen X itu lebih dari 0. Itu untuk interval naik. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Nah, sisanya kita tinggal masukin checkbox. Nah, di sini kita taruh di sini dan kita masuk ketik interval naik. Nah, setelah itu kita select object dan kita tinggal pilih rumus yang tadi yang di sini. Nah, kita tinggal OK. Nah, sebenarnya sudah work. Ya, walaupun ini masih agak susah ditekannya karena masih tertekan dengan ini. Dia punya fungsi. Nah, jadi overall sudah work. Nah, ketika kita tinggal change posisinya ya. Jadi klik kanan setting, dan kita masuk ke posisi. Nah, di sini kita bisa diubah misalnya ke sini dan ya y-nya kita ubah ke sini. Nah, jadi deh. Nah, setelah itu bagaimana cara kita membuat yang namanya interval turun. Nah, sebenarnya interval turunnya itu hanya kebalikan dari tadi, lebih dari 0, yaitu kurang dari 0. Nah, kita bisa aja ketik ulang yaitu M F aksen itu lebih dari X. Ya. Dan tapi dia kurang dari 0. Nah, sebenarnya sudah jadi, tetapi dia sudah mau gak mau harus samain dengan sini. Jadi ya untuk sementara gak bisa dipisah juga ya. Jadi saya coba mengubahnya kembali. M itu F aksen itu lebih dari 0. Nah, jadi gini ya. Sudah work. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik belok yang kedua. Nah, cara membuat titik belok yaitu misalnya kita ketik yaitu titik belok itu sama dengan kita buka kurung dan kita tulis yang awalnya inflection point. Nah, di sini udah ada. Kita tinggal tekan. Nah, kita tinggal isi yaitu buka kurung lagi kan. Dia tinggal isi F. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Kita matiin dulu. Nah, ini sini sudah ada titik beloknya. Nah, setelah itu kita tinggal yang namanya ya checkbox lagi. Kita klik sini, terus kita tulis titik belok. Nah, setelah itu kita tinggal masukin sini ada point titik belok. Jadi tinggal OK dan kita ini sudah work ya. Nah, kita tinggal ubah posisinya di sini misalnya 45, kita 30 biar satu jeret. Ini 390. Nah, oke sudah. Nah, selesai untuk titik beloknya. Nah, yang terakhir yaitu kita mau membuat yaitu interval cekungan ke atas atau ke bawah. Nah, gini. Untuk pertama-tama kita misalnya punya pertama yaitu U yaitu F aksennya 2. Salah, maaf, ketekan. Jadi oke, saya ulang. Yaitu U titik 2 F aksennya 2. Aksennya 2. Habis itu kita masukin X. Nah, setelah itu F aksennya 2 kali X yaitu lebih dari 0. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan situ. Nah, jadi kita tinggal enter. Nah, kita dapat deh interval cekungan ke atasnya. Jadi ya gitu deh.
Dan setelah itu kita tinggal masukin checkbox, kita taruh di sini dan kita ketik interval cekungan ke atas. Nah, kita select objek yang tadi yang ini. Nah, kita tinggal tekan-tekan, sudah muncul ya, dan kita tinggal pindahkan posisinya. Misalnya sini 30, oke, sini 430, salah, 430, oke, sudah. Nah, sebenarnya ini sudah selesai. Tetapi untuk kita membuat interval cekungan yang turun, kita sebenarnya tinggal mengubahnya aja dari lebih dari jadi kurang dari. Jadi kita tinggal enter. Nah, jadi gini. Nah, gitu. Dan kita tinggal sebenarnya kalau mau ubah ini kita coba delete dulu. Nah, kita tinggal ubah namanya lagi, checkbox. Dan di sini kita coba taruh sini biar bisa ditekan ya. Dan kita bisa tulis interval cekungan ke bawah. Gitu. Nah, kita tinggal masukin tadi rumus yang tadi. Ini. Nah, jadi deh. Gitu deh. Jadi sekian untuk videonya dan saya akan lanjutkan ke soal latihannya. Oke, sekarang saya akan membuat soal baru untuk latihan soal, yaitu saya di sini akan membuat fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 lalu dikurang 2x pangkat 2 lalu dikurang x. Nah, ini adalah fungsi baru untuk latihan soal ini, yaitu fungsi awalnya adalah fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang x. Lalu di sini saya akan membuat keterangan. Kita klik, lalu bikin caption lagi, fungsi awal. Lalu kita pilih untuk fungsi tadi. Sini saya akan bikin sini saja. Lalu saya akan membuat fungsi turunan pertamanya, yaitu dengan membuat f aksen. Lalu kita enter. Di sini adalah untuk warna merah ini adalah turunan pertamanya. Sini lalu saya akan membuat checkboxnya. Untuk checkbox kita klik mana aja, lalu kita bikin turunan pertama. Lalu kita pilih yang function f aksen 1 ini. Lalu kita klik OK. Sini saya akan membaguskan posisinya lagi. Sini 30. Oke, 100. Oke. Kalau kita klik lagi, dia akan hilang dan muncul lagi. Oke, lalu kita akan membuat turunan keduanya, yaitu double aksen X. Kita pencet enter. Nah, untuk warna biru ini adalah turunan keduanya. Di sini kita akan membuat lagi checkboxnya. Turunan kedua. Kita pilih function f aksen ini ya, untuk turunan keduanya. Kita klik OK. Di sini kita cek dulu. Oke, dia muncul dan hilang. Lalu kita pindah lagi posisinya. Setting, position, sama kayak tadi, X-nya 30, Y-nya 120. 30. Oke. Lalu di sini kita akan membuat lagi titik singgungnya dengan cara membuat poin. Jadi kita pilih di mana aja, misalkan di sini.
lalu kita akan pilih slidernya. Di sini saya menggunakan C lagi, dan untuk interval sama sekali min 10 dan X-nya 10. Seperti biasa, ini masih tidak bisa digerakkan, dan caranya adalah kita mengklik poin tadi, poin A ini, lalu kita setting dan kita ubah definisinya menjadi dalam kurung, kita bikin dalam kurung C, koma spasi F, dalam kurung C, tutup kurung. Kita enter lagi. C, F, C. Nah, oke. Tadi ada kesalahan dikit karena nggak ada spasi ya. Tadi harusnya C, spasi. Nah, di sini bisa contoh. Yang berikutnya ini itu yang contoh soal, yaitu sama aja kayak yang tadi. Yang pertama itu kita cari yang garis singgungnya, kita pakai yang ini, kita pilih yang tangen, lalu kita pilih pada titik tersebut. Nah, jadi nanti dia akan muncul garis singgungnya yang kayak gini. Kemudian yang kedua itu adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu kita pilih yang slope, kita pilih saja. Oh, udah ada di sini. Loh. Salah ini. Ini slope, pilih di sini. Nah, jadi nanti kalau garis yang ini bergeser, itu gradiennya juga berbeda. Kemudian untuk titik stasioner yang ini kita pilih ini nih. Kita pilih pilih ini ekstremum. Lalu kita klik pada fungsi tersebut. Nah, jadi nanti dia akan muncul titik stasionernya. Kemudian kita bikin checkbox. Checkbox yang pertama itu garis singgung. Nah, ini itu yang tangen of F ini. Untuk posisinya nanti saja baru saya ubah. Lalu saya lanjut ke checkbox yang kedua, yaitu yang gradien garis singgung. Gradien. Lalu kita pilih yang slope. Yang ini. Kemudian yang satu lagi yang titik stasioner. Stasioner pilih yang ini, yang ekstremum of F point B, dan yang ekstremum of F point C. Nah, kemudian kita tinggal atur posisinya saja. Di sini setting position 30, 50.
Nah, sudah. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Calvin ya, dan dari latihan soal dari fungsi awalnya 2x pangkat 3 min x kuadrat dikurang 3x. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat interval naiknya ya. Jadi interval naik itu kita berarti menggunakan M. Misalnya kita misalkan M, itu berarti itu F aksen X. Dia lebih dari 0 kalau ada dia interval naik. Setelah itu kita enter dan udah. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan checkbox dan sebenarnya kita bisa taruh sini di apapun di situ. Dan kita ketik interval naik. Dan setelah itu select object. Dan setelah itu kita cari ini. Yang sama aja. Jadi F aksen X lebih dari 0 gitu. Jadi kita ketik OK. Nah, sebenarnya ini sudah work ya. Walaupun ini masih kehalang lagi. Nah, dan kita tinggal pindahin aja ya. Pindahin posisinya. Jadi ini X. Kita bikin coba 30. Oke. Jadi ini coba 270. Dan ini Oke, sudah. Jadi posisi sudah aman. Nah, ini sebenarnya sama aja kalau kita mau bikin cara membuat interval turunnya. Kita tinggal ketik ulang. Kita matiin dulu. Jadi M T2 F aksen X itu kurang dari 0. Jadi kebalikannya aja sebenarnya. Maaf, kita ulang. Jadi M ini terus F aksen X kurang dari 0. Nah, ini sebenarnya gini jadinya. Dan sebenarnya kita kalau mau ganti namanya jadi sebenarnya jadi gini aja. Kita delete dulu dan kita bikin ulang checkboxnya. Yang kita taruh sini. Dan kita ketik interval turun. Nah, setelah itu tinggal kita select object dan kita cari rumusnya, yaitu yang ini. Nah, yang tadi. Nah, kita tinggal OK. Dan kita tinggal mengubah posisinya. Misalnya kita bikin 30. Nah, ini coba 71. Oke, sudah. Jadi ini sudah work ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu titik belok. Bagaimana cara kita membuat titik belok? Jadi gini. Kita tulis titik belok sama dengan buka kurung, habis itu kita ketik inflection point. Nah, ini sudah ada, kita tinggal tekan dan kita masukin inflection point dari F. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Nah, dan sudah muncul. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja lagi checkbox. Kita taruh sini, tekan apapun dan kita tinggal ketik titik belok. Nah, setelah itu kita tinggal cari ini point titik belok. Nah, dan jadi deh. Dan ini sudah work juga. Nah, kita tinggal bisa pindah posisinya ya. Oke, ini misalnya 31. Dan ini misalnya 310. Oke, cukup. Nah, ini sudah work ya. Nah, oke, yang terakhir kita akan membahas yaitu interval cekungan ke atas dan ke bawah. Jadi saya akan pertama-tama membahas yang ke atas. Jadi kita misalnya cara membuatnya itu kita misalnya punya U, yaitu F aksennya 2 double karena dia turunan kedua. F aksen kedua berarti ini X terus lebih dari 0. Nah, jadi gini deh, tinggal enter dan bisa jadi. Nah, setelah itu kita tinggal membuat lagi checkboxnya. Kita tekan di sini apapun dan kita ketik interval
interval cekungan ke atas. Nah, kita tinggal select objek yang seperti tadi, f aksen 2. Aksennya 2 itu lebih dari 0. Nah, gini. Jadi sebenarnya ada work. Gitu. Dan misalnya kita tinggal pindah posisi. Misalnya 31. Ini 30. Oke, sudah. Nah, cara kita kembali kayak bagaimana? Kita sebenarnya tinggal mengubah baliknya kembali ya. Jadi kayak dari yang lebih dari 0 kita ubah jadi kurang dari i. Jadi kita tinggal ketik ulang. U itu F aksennya 2, terus kita X itu kurang dari 0. Kita enter dan di sini dia otomatis. Nah, cara bikin checkboxnya gimana? Kita tinggal delete ya. Kita tinggal ubah namanya. Kita delete dulu. Nah, setelah itu kita bikin checkbox. Kita taruh di sini aja deh, biar gak kena. Nah, kita bisa tinggal ketik interval cekungan ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal cari select objek tadi. Yang kita cari yang ini. Ya, F aksen 2, ada 2, terus kurang dari 0. Jadi, kita tinggal oke. Ya, sudah work ya. Gitu. Oke, jadi sekian untuk tutorial kali ini dan terima kasih.